Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video fitoterapi antioksidan. Di sini kita akan banyak membahas tentang apa itu antioksidan dan manfaat antioksidan dan herbal apa saja yang kaya akan antioksidan. Sebelum itu, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rusnita Putri dengan NIM 2101153 dengan partner saya Cindy Fatma Yunita dengan NIM 2101119. Kami dari kelompok 23. Baiklah, selamat menyaksikan. Penjelasan yang akan dibahas terlebih dahulu ialah definisi dari radikal bebas dan antioksidan. Kita perlu memahami apa itu radikal bebas. Secara biologisnya, radikal bebas ialah atom atau molekul senyawa yang dapat berdiri sendiri yang mempunyai elektron tidak berpasangan. Senyawa radikal bebas ini akan bersifat sangat reaktif dan tidak stabil. Hal ini dikarenakan elektron yang tidak berpasangan akan selalu berusaha untuk mencari pasangan baru, sehingga mudah bereaksi dengan zat lain, seperti protein, lemak, maupun DNA yang terdapat di dalam tubuh. Senyawa radikal bebas juga dapat mengubah suatu molekul menjadi suatu radikal, sehingga nantinya akan terjadi suatu reaksi berantai. Radikal bebas dapat berasal dari dalam maupun luar tubuh. Berdasarkan sumbernya ini, maka radikal bebas digolongkan menjadi dua bagian, yaitu radikal bebas endogen dan eksogen. Secara endogen atau dalam tubuh, radikal bebas yang biasa disebut senyawa oksigen reaktif atau ROS dapat dibentuk melalui jalur enzimatik atau metabolik sebagai respon normal dari rantai peristiwa biokimia dalam tubuh, di mana nantinya akan berpengaruh di dalam sel atau intrasel maupun di luar sel atau ekstrasel. Radikal endogen yang terbentuk merupakan sisa proses metabolisme melalui beberapa mekanisme seperti otooksidasi maupun aktivitas oksidasi dan mekanisme lainnya. Secara eksogen atau yang berasal dari luar tubuh, sumber radikal bebas ini dapat berasal dari bermacam-macam seperti polutan atau pencemaran lingkungan, terutama pada daerah perkotaan yang didominasi oleh asap kendaraan, polusi udara dari pabrik beserta limbahnya, serta ditambah adanya radiasi sinar UV yang berasal dari matahari. Sumber luar lainnya yang mendukung ialah makanan dan minuman, ozon, pestisida, dan asap rokok yang nantinya dapat membentuk radikal bebas atau ROS. Senyawa radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh atau yang terbentuk di dalam tubuh akan menyerang sel tubuh yang normal atau sehat, yang nantinya dapat menyebabkan perubahan struktur sel. Perubahan struktur sel ini dapat mengubah fungsi dari sel tersebut yang nantinya akan berdampak terhadap timbulnya berbagai penyakit degeneratif seperti penyakit kanker, infeksi, jantung koroner, rematik, dan liver. Selanjutnya, dapat kita pahami terkait pengertian dari antioksidan. Secara kimia, senyawa antioksidan adalah senyawa pemberi elektron, dan secara biologis, maka antioksidan adalah senyawa yang dapat menangkal atau meredam dampak negatif dari oksidan atau radikal bebas. Antioksidan ini merupakan suatu senyawa atau komponen kimia yang dalam kadar atau jumlah tertentu mampu menghambat atau memperlambat kerusakan akibat proses oksidasi. Tubuh manusia ini tidak mempunyai cadangan antioksidan dalam jumlah yang berlebih, sehingga apabila terbentuk banyak radikal, maka tubuh juga membutuhkan antioksidan eksogen atau yang berasal dari luar tubuh. Senyawa fitokimia yang terdapat dalam tumbuhan umumnya memiliki berbagai khasiat dan salah satu khasiatnya yaitu antioksidan. Senyawa fenolik ini merupakan salah satu senyawa fitokimia yang terdapat di dalam tumbuhan
yang mempunyai berbagai efek biologis termasuk salah satunya antioksidan yang nantinya melalui mekanisme sebagai pereduksi, penangkap radikal bebas, pengkelat logam, peredam terbentuknya singlet oksigen, serta pendonor elektron. Salah satu contoh senyawa fenolik yang terkenal yaitu flavonoid. Hubungan antara antioksidan dan radikal bebas dapat dijelaskan melalui mekanisme berikut. Senyawa radikal bebas yang tidak berpasangan ketika masuk ke dalam tubuh akan mencari pasangan baru dari atom-atom sehat di dalam tubuh. Radikal bebas ini kemudian akan bereaksi dan mengambil elektron dari atom sehat, menyebabkan atom sehat dalam tubuh akan kekurangan elektron. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah radikal bebas mengambil elektron dari atom sehat ialah dengan memberikan suatu senyawa antioksidan. Antioksidan akan mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan atau radikal bebas, sehingga aktivitas senyawa oksidan tersebut dapat dihambat dan senyawa radikal bebas tidak menyerang atom lain di dalam tubuh. Setelah mengetahui bagaimana mekanisme kerja antioksidan, dapat kita ketahui pula manfaat antioksidan secara umum. Salah satu manfaat dari antioksidan yaitu untuk memperlambat dampak dari terjadinya proses penuaan pada manusia. Proses penuaan berlangsung ketika sel dirusak oleh serangan radikal bebas yang menumpuk dari tahun ke tahun dan pada akhirnya akan memunculkan berbagai macam penyakit, kemunduran fungsi organ, atau penyakit degeneratif. Contoh antioksidan yang populer yaitu adalah vitamin C dan E. Selain itu, vitamin C dan E dapat meningkatkan kekuatan otot dan mencegah penyakit degeneratif. Untuk memenuhi antioksidan dalam tubuh, kita dapat mengkonsumsi vitamin C dan E. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan antioksidan dari herbal yang ada di sekitar kita. Salah satunya herbal yang berada di sekitar kita yaitu herbal yang biasa kita gunakan sebagai bumbu masak atau yang biasa disebut dengan rempah-rempah. Rempah-rempah ini banyak mengandung antioksidan yang baik bagi tubuh kita. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada bawang putih atau Allium sativum. Antioksidan pada tanaman umbi bawang putih ditunjukkan dengan keberadaan senyawa-senyawa polar, fenolik, dan steroid. Contohnya itu adalah alisin. Lalu yang selanjutnya itu ada cabai merah atau Capsicum annum. Kandungan vitamin C cabai jauh lebih tinggi daripada jeruk, yaitu 190 mg per 100 gram. Cabai mengandung vitamin A dan senyawa flavonoid yaitu quercetin dan luteolin. Lalu selanjutnya kunyit atau Curcuma domestica. Komponen aktif dalam kunyit yang berperan adalah kurkuminoid yang bersifat sebagai antioksidan. Komponen fenolik dalam kunyit dapat menghambat pertumbuhan kanker. Lalu selanjutnya ada pala atau Myristica frans. Minyak sirih pala sekitar 5-15% yang meliputi pinen, sabinen, kamfen, myristicin, enguinol, linan, niolinan, dan lain sebagainya. Engenol merupakan komponen utama yang bersifat menghambat peroksidasi lemak, di mana fungsi tersebut hanya dapat dilakukan oleh senyawa antioksidan. Lalu yang terakhir itu ada bawang merah atau Allium cepa. Bawang merah mengandung senyawa antioksidan quercetin. Quercetin termasuk ke dalam golongan flavonoid yaitu flavonol. Senyawa flavonoid ini dapat diambil dari ekstrak kulit bawang merah fraksi etil asetat. Baiklah, segitu saja penyampaian materi dari fitoterapi antioksidan. Saya Rusnita Putri dengan partner saya Cindy Fatma Yunita. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.